Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 7 September sampai dengan besok ya 8 September 2021. Hari ini hari Selasa, jamnya pada saat video ini dibuat jamnya jam 12.44 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bagian ke-1 ya, saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham. Jadi saya mulai langsung, saham yang pertama saya bahas BBRI. BBRI hari ini adalah kumdate dari right issue-nya ya, jadi saya sudah jelaskan di videonya sebelumnya mengenai right issue BRI ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang mau nonton lebih jelas silahkan menonton ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada kesempatan Anda nonton, silahkan nonton. Hari ini hari terakhir ya, Anda beli atau tidak BBRI kalau mau mendapatkan right issue-nya, atau kalau sudah punya kalau mau nambah lagi ya. Silahkan nonton, jangan lupa. Yang sudah punya sebenarnya saya sudah bahas ya. Jadi harga teoritisnya setelah right issue itu kurang lebih mungkin di sekitar harga 3.800-an ya. Jadi intinya baik Anda investor maupun trader ya, selama dia bertahan di atas 3.700 ya, itu sebenarnya untuk BBRI masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya trennya dia ya, kalau kita lihat ya dari puncaknya sebelumnya ya, puncaknya kalau kita lihat di bulan Januari awal gini ya, dia sampai akhirnya sampai 4950. Kemudian turun-turun terus sampai sekarang harganya di 3.900 ya. Jadi kalau saya bilang sih kalau by sekarang selama performance-nya dia, laporan keuangannya nanti ke depannya untuk kuartal 3 masih bagus ya. Sampai tahun depan pun BBRI menurut saya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi terserah masing-masing ya. Tapi saya anjurkan kalau trading ya maksimum stop loss-nya 3.700. Baik itu sesudah RI ya, seperti itu ya. Tetap sama ya, seperti itu. Kalau turun di banyak 3.700, saran saya sih lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan testing area Fibonacci retracement 50%-nya ya, yaitu kurang lebih sekitar area 3.450. Kalau dia turun lagi, ini dia lumayan dalam ya. Paling tidak di sini ada resisten di sini ya. Jadi sekitar 3.380 sampai dengan 3.225. Itu resikonya kalau dia turun lagi di bawah 3.550 ya. Jadi menurut saya sih pasang trailing stop dan stop loss saja. Wow. Setelah right issue juga sama ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu panik. Nanti kalau setelah right issue misalnya tiba-tiba turun dalam ya, gimana Pak Sunar ya? Harusnya sudah pasang stop loss-nya sesuai dengan arahan saya ya. Ini saya garis-garisnya untuk trailing stop dan stop loss saya pasang di 3860, 3780 dan 3700. Itu bagi yang mau pasang bertahap ya untuk trailing stop dan stop loss-nya, seperti itu. Kalau yang mau beli sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop loss-nya ya di 3780 dan 3700. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia naik ke atas 3940, bayar lagi ya. Naik ke atas 4000 tambah lagi. Target terdekatnya dia ada resisten sekitar area 4110 ya. Memang di sini swing high-nya di 4090, tapi garis saya di 4110. Artinya kalau dia berhasil naik ke atas 4110, kalau mau tambah silakan tambah ya untuk BBRI ya. Target berikutnya di 4280 dan 4360, kurang lebih area ini garisnya yang di sekitar area swing high-nya antara 4390 dan yang di sini ya 4350, garis saya di 4360. Jadi intinya nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, sesuaikan aja dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu untuk BBRI kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk NATO. NATO hari ini masih naik lagi ya. Kemarin saya sudah bahas mengenai NATO ya, bagian pertama ya. Jadi yang rajin menonton dan mencatat ya, selamat ya. Ini saya sudah sebutkan targetnya 610. Kalau naik ke atas 610 boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi kita pasang trailing stopnya ya tetap sama ya. Perhatikan garisnya 610 dan 595. Itu acuan untuk pemasangan trailing stopnya. Jadi yang belum punya, saran saya sebelumnya tunggu di area 580 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 580, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 580, buy lagi, seperti itu ya. Jadi tetap sama, itu bagi yang belum punya kalau mau buy on weakness untuk NATO ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 620, di sini kan swing high-nya 620 ya. Nanti average up-nya di 630 aja ya, sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 645 tambah lagi ya. Boleh. Target price berikutnya 675 dan 715. Itu untuk NATO ya. Jadi belinya bertahap aja. Mudah-mudahan sukses sampai ke 715 ya ini ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Jadi BMRI ini sudah saya sebutkan. Ini 6350 adalah resisten terdekatnya ya. Ini adalah swing sebelumnya. Resisten itu bukan berarti langsung jual ya Pak Sunar, enggak ya. Jadi
resisten itu dia kalau dia berhasil ditembus ke atas, dia akan membentuk resisten baru di harga yang lebih atas lagi ya, di atasnya ya. Seperti ini ya. Kalau dia tembus ke atas 6350 ya, dia akan membentuk lagi di area di 6550. Jadi masih ada kemungkinan naik terus ya. Uptrendnya sejauh ini masih bagus. Yang sudah punya tetap pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 6275 dan 6150. Yang mau buy on weakness, saran saya sebelumnya kan di area 5900 ya. Tapi berhubung dia sudah naik tinggi, high lagi, ya kan. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 6150. Yang artinya kalau dia koreksi di bawahnya 6150, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6150 kita buy. Hanya bertahap aja, naik ke atas 6275 tambah lagi, naik ke atas 6350 tambah lagi dan seterusnya. Ya, jadi belinya bertahap sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil naik ke atas 6550, boleh tambah lagi target berikutnya di 6850. Itu untuk BMRI ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu serakah tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau uangnya cukup ya jangan cuma beli satu lot ya. Nanti kalau dia breakout ke atas 6400 sampai 6850 nanti nyesel ya seperti itu ya. Tapi ya jangan terlalu banyak ya. Ya dibagi aja ya seperti itu ya. Misalnya mau punya 10 juta ya di BMRI ya. Ya mungkin kalau posisi sekarang kalau mau buy high sell higher ya, buy sekarang pasang stop lossnya di 6275 dan 6150. Jadi buy dulu 25%-nya. Nanti naik ke atas 6400 tambah lagi 25%-nya. Breakout ke atas 6550 tambah lagi 25%-nya seperti itu ya. Kalau dia breakout ke atas 6850 ya sisanya 25%-nya silakan tambah ya. Karena dia masih memungkinkan untuk target berikutnya di 7075 dan 7450 ya. Sampai jangka menengah sampai tahun depan Januari ya. Menurut saya sih untuk BMRI masih ada potensial ya. Masih cukup bagus jadi buy on weakness di area 6150 ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop dan stop loss jangan lupa. Kurang lebih cukup. Berikutnya MLPL. Nah, MLPL ini bagaimana Pak Sundar? Memang saya sudah sebutkan ya. Trennya sebenarnya dia masih sideways tapi dia di jalur downtrendnya ya. Jadi sideways di jalur downtrendnya. Kenapa? Karena swing high di sini ya, dia lebih rendah daripada swing high sebelumnya ya. Kemudian dia turun naik, swing high di sini dia lebih rendah dari yang ini. Yang di sini memang dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya di sini, tapi dia masih lebih rendah dari yang di sini ya, swing high-nya ya. Jadi dia masih cenderungan lesu ya. Di sini ada area buy on weakness saya sudah sebutkan ya, saya kotakin ya. 520 itu batasannya. Jadi kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas 520 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena sebelumnya di sini ya dia sudah naik ke atas 520 ya, di 525 hanya, kemudian dia terkoreksi lagi ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau buy sekarang pasang aja stop lossnya di ini ada dua garis ya, terlalu dekat saya hapus salah satu. Jadi pasang aja stop lossnya di 475, 470 dan 450. Itu bagi yang sudah punya ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di bawah ya, tunggu aja di 406an ya kurang lebih ya. Kalau dia koreksi di bawah 430 kita tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 430 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 450 tambah lagi dan seterusnya. Memang ini adalah area buy on weakness sebelumnya ya, waktu dia breakout ke atas ya saya kasih buy on weakness di area sekitar ini. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 520. Kalau misalnya di bawah ini nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja ya. Naik ke atas 520 buy-nya bertahap naik lagi ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Target price terdekatnya sekitar 680 dan sekitar 770 ya. Ini ya. Jadi sudah saya gambarkan garis-garisnya. Tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan sukses ya untuk MLPL ya seperti itu ya. MLPL apakah ada aksi korporasi ya? Saya juga nggak ingat ya. Tahu saya nggak ada ya. Sudah ya sebelumnya ya. Right issue sudah ya. Sepertinya nggak ada lagi aksi korporasi ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Memang kalau dilihat dari weekly-nya dia masih berjuang untuk naik ke atas ya. Tapi ini masih jalurnya masih jalur downtrend ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk MLPL ya. Berikutnya untuk MPPA ya. Jadi MPPA di sini hari ini mantul di sini di atas 910 dia rebound ya. Nah, apakah buy Pak Sunar? Sebenarnya area buy on weakness yang saya gambarkan sebelumnya di area 860-an sini ya. 860 artinya kalau dia koreksi di bawah 860 tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 860 buy ya. Tapi hari ini dia rupanya rebound ya, tapi ini masih istilahnya dia masih berusaha untuk tembus lagi resistennya ini ya 1030 garis saya kurang lebih ya. Swing high-nya di sini 1025. Jadi kalau mau buy sekarang memang itu cenderungan
Sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Pasang aja stop loss-nya di 910 dan 860 ya, seperti itu. Kalau belum punya, kalau mau spekulasi buy on weakness, tunggu aja di 860 atau 800 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun ya, tunggu dia berhasil rebound ke atas 800, atau kalau dia rebound ke atas 860 buy ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 910 tambah lagi, naik ke atas 950 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk MPPA. Target price terdekatnya memang dia akan menguji level ini ya, 1110. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1110, batas target price berikutnya adalah kurang lebih area 1275 sampai dengan 1300. Itu untuk MPPA ya. Memang jalurnya masih cenderung uptrend, tapi kalau kita lihat di sini ya, dia masih di area konsolidasi lebarnya ini ya, antara 800 sampai dengan yang puncaknya di sini ya. Itu puncaknya di level 1275 ya, seperti itu ya. Jadi memang lebar, konsolidasinya lebar ya, atau area servisnya ya. Tapi kecenderungan di sini dia masih cenderung lesu ya. Makanya belinya jangan terlalu banyak kalau trading ini ya. Ya bertahap aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MPPA. Berikutnya untuk BKSL. Jadi BKSL dia naiknya tinggi, rebound kencang ya. Seperti itu ya. Jadi BKSL ini memang fundamentalnya terakhir ya. Dia masih tertekan juga ya, seperti itu ya. Sebelumnya dia bermasalah, tapi sepertinya masalahnya tertunda ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 62. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 62, kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 62, boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih ya untuk BKSL apakah sudah ketinggian Pak Sunar? Sudah naik kan hari ini kan dia dibuka di 55. Kemudian sekarang kan 64. Kalau sekarang apakah sudah ketinggian gitu ya? Sebenarnya sih ya kalau dia volumenya tinggi, naiknya tinggi, besoknya kemungkinan besar masih bisa naik lagi ya. Akan tetapi ya, ini memang trennya dia, kalau saya tarik dari garis ini ya, ini garis-garisnya, banyak banget nih garis-garisnya. Saya coba tarik garis dari Fibonacci retracement aja ya, dari arahnya dari 50 ke swing high-nya di sini ya. Ini swing high-nya di level 89 ya. Sebentar. Ini 89. Ya kan? Dan dia ini sebenarnya masih testing area Fibonacci retracement 61,8% di sini ya. Sekitar area pas di 65 ya di sini ya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut ilmu Fibonacci retracement ya, kalau harga sahamnya belum mampu naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya saham tersebut masih boleh dikatakan masih dalam kondisi downtrend ya. Walaupun dia rebound kencang di sini ya, mantul ya. Itu menurut teori Fibonacci retracement. Kalau mau buy sebenarnya sih kalau amannya harus tunggu naik ke atas 65 ya. Ya terserah, kalau mau buy hasil higher ya naik ke atas 65 buy, naik ke atas 67 buy, tambah lagi ya. Kemudian di sini resistennya Fibonacci retracement 50% di 70. Kalau dia breakout lagi ke atas 70 tambah lagi ya. Target berikutnya di sekitar 73 dan 75. Kalau dia naik lagi ke atas 75, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 81 dan dia akan menguji high-nya yang di sini ya, 89 ya. Yaitu kurang lebih untuk BKSL. Kalau sudah naik tinggi, apakah masih bisa naik lagi? Ya, sebelumnya dia naik tinggi, dia berhasil naik lagi beberapa hari ke depan ya. Jadi kalau mau spekulasi buy sekarang, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 62. Dan kalau di sini bawahnya memang di level 57 ya. Tapi kalau terlalu jauh Pak Sunar, dari 62 ke 57 kan jauh banget gitu cut lossnya ya. Ya mungkin di tengah-tengahnya 60 ya, seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang silahkan. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 65, tambah lagi, naik lagi ke atas 67, tambah lagi, dan seterusnya. Ya, itu untuk BKSL ya. Jadi belinya bertahap aja, tidak perlu terlalu agresif ya. Karena dia masih cenderung downtrend ya. Memang kalau satu candle gini kita belum pasti ya. Bisa aja dia setelah naik tinggi koreksi bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia akan breakout lagi naik ke atas ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah, kalau ada acuannya, kalau naik ke berapa tambah lagi, naik ke berapa tambah lagi. Kalau gagal turun di bawah, pasang trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk BKSL ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LPPF. Untuk hari ini LPPF dia berhasil breakout hari ini ya.
resisten sebelumnya 2990 ya. Nah, sempat naik ke atas Fibonacci retracement 78,6%-nya. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau tambah lagi ya, naik ke atas 3050 atau 3100 tambah lagi silakan. Nah, setelah sesi 1 penutupan kok dia turun di bawah Pak Sunar, gimana ini ya? Ya pasang aja trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Karena terus terang aja saya nggak bisa kontrol marketnya. Secara uptrendnya ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Cuma hati-hati aja pasang trailing stop dan stop loss. Kalau buy sih jangan terlalu banyak ya. Karena bisnisnya juga masih lesu ya. Dia katanya sih sentimen buyback atau sentimen akuisisi ya, saya lupa ya. Silakan cek ulang beritanya. Tapi bisnisnya masih lesu ya, terus terang aja. Jadi dia nggak tahu apakah dibawa kemana. Jadi intinya di sini ya, kalau kita lihat sebelumnya kan dia membentuk formasi rounding bottom seperti ini ya. Dia kurang lebih di 2750 ya. Selama dia bertahan di atas 2750 ya, atau pakai acuan Fibonacci retracement 61,8% di 2600, dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout ke atas dengan target price 3400 dan 3700 ya. Masih ada kemungkinan ya. Buy-nya bertahap aja, uptrendnya masih cukup bagus sejauh ini. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau sekarang posisinya ya stop loss-nya di 2850 dan 2750. Itu seperti itu untuk LPPF ya. Ini yang mau trading buy kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Nobu. Nobu ini juga sudah saya bahas sebelumnya di analisa saham mingguan ya. Ini saya sudah tarik garis Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya sih masih cukup bagus. Loh, Pak Sunar ini kok membentuk ekor panjang ke atas ya. Sebenarnya ekor panjang ke atas ya, itu memang potensial reversal atau artinya pembalikan arah ya. Jadi dari naik dia kemungkinan turun lagi ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita berkaca dari sebelumnya, ini sebelumnya dia ekornya panjang ke atas ya. Ternyata beberapa hari kemudian dia masih naik. Ya, seperti itu ya. Kemudian dia koreksi, dia breakout lagi naik higher high ya. Seperti itu ya. Ya. Berarti di sini kita pakai acuan garis-garisnya aja. Yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Ini saya sudah tarik garisnya Fibonacci retracement 38,2% di 1485 ya. Harusnya sudah pasang kalau yang ngikutin saya ya. Maksimum ya di 1340. Kalau misalnya belum pasang ya pasang aja stop loss-nya di area ini ya. Fibonacci retracement 61,8% di 1195 dan maksimum di 1120. Yang mau buy on weakness ya. Sebenarnya tunggu aja kalau dia ini ya koreksi di bawah 1045. Kalau dia berhasil mantul atau rebound di atas 1045 buy ya. Naik ke atas 1120 tambah lagi, naik lagi ke atas 1185 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher ya, ya nanti kalau dia naik lagi ke atas 1340 buy back ya, tambah lagi ya, buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1485 tambah lagi, naik ke atas 1595 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya dia akan menguji level 1595 memang ya. Setelah 1595 berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 1840 sementara 1940-an ya. Itu untuk Nobu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk part 1. Nanti bersambung ke bagian kedua ya. Jadi ini 8 saham untuk tanggal 7 September 2021 dan besok 8 September 2021 ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like ya, kemudian komen ya. Bantu komen itu sangat membantu ya. Kalau Anda tidak bisa membantu nonton dari awal sampai akhir ya, itu paling banyak membantu sebenarnya. Kalau bisa membantu dari nonton dari awal sampai akhir, ya bantu kasih komentar ya. Mau tulis pertanyaan atau kalau nggak ada pertanyaan ya say thank you lah ya paling nggak ya. Ya pokoknya kalau tulis komentar ya, semakin banyak komentar yang video ratingnya semakin naik ya. Bukan Pak Sunar ingin terkenal enggak ya. Terus terang aja jadi orang terkenal juga resikonya juga tinggi ya. Nama saya ini sering dibawa-bawa untuk menipu orang lainnya. Banyak oknum penipu yang bawa-bawa nama saya ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena saya ingin terkenal enggak. Ya kalau Anda seperti saya lah, Anda buat video lah seperti itu. Kalau yang nonton lebih banyak ya tentu saja Anda kan lebih semangat ya seperti itu ya. Nah kalau saya lebih semangat kan yang profitnya nanti kan juga Anda sendiri yang profit gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja tetap lancar. Yang penting ya doa saya salam sehat, damai dengan keluarga, damai dengan saudara, damai dengan keluarga, dengan tetangga ya, dan selalu sejahtera ya. Itu doa saya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti nonton bagian kedua ya. Bersambung ya. Linknya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya, di bawah komentar ya. Terima kasih.